Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan bagaimana sih cara menyinkronkan penilaian kinerja pada PMM ke Ekin BKN. Nah, kalau misalnya di PMM kita sudah keluar hasil penilaiannya, baik itu di periode 1, 2, maupun di tahunan, maka dari itu kita menyinkronkan penilaian kinerja kita pada PMM ke BKN ataupun ke Ekin BKN. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke halaman kita klik username, password, lalu kita sign in. Nah, di sini yang terutama kita cek dulu profil dari kita, data pribadi kita sesuaikan, kita cek dulu ketepatannya. Kalau misalnya ada yang datanya tidak sesuai, nih Bapak Ibu bisa klik edit profil ini. Untuk edit profil ini, kalau misalnya sudah, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke sinkron CASN ini yang di sebelahnya warna hijau. Kalau sudah, lalu Bapak Ibu bisa klik data atasan. Di sampingnya data pribadi nggih, data atasan. Nah, kita cek dulu. Kalau sudah, kita kembali ke menu SKP. Klik saja SKP. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita bisa melihat di atas itu ada sinkron PMM. Kita klik saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 menu hijau. Nah, ada sinkron data SKP PMM, sinkron data SKP dengan rotasi PMM, dan sinkron data SKP PLT. Nah, di sini kita sesuaikan. Kalau misalnya kita adalah guru tetap yang tidak mutasi ataupun hal lainnya, kita kliknya di sini Bapak Ibu. Sinkron data SKP PMM. Kita klik saja. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau misalnya di sebelahnya ini, kalau misalnya kita itu pegawai yang mutasi, ya. Atau di sini kalau misalnya kepala sekolah ataupun apa, itu yang sinkron data SKP PLT, ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu sekarang ke menu penilaian di bawahnya. Penilaian, kita klik saja penilaian. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada warning di atasnya warna biru, bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini ada menu atau ada tulisan sinkron penilaian PMM. Bapak Ibu bisa klik di sini, klik 1 kali. Nah, ini ada 2 macam Bapak Ibu. Nah, untuk sinkron data penilaian periodik ini yang perlu kita sinkronkan dua-duanya ini. Nah, yang pertama kita yang penilaian periodik, kita klik saja. Nanti periodik itu maksudnya itu triwulan 1, 2, 3, 4. Ini kita akan munculkan yang disesuaikan dengan yang ada di PMM. Kita klik sinkron penilaian PMM, klik saja. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melanjutkan satu lagi sinkron yang tahunan di yang menu yang sama, sinkron PMM ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sebelahnya sinkron data penilaian final PMM. Ini yang untuk final tahunan, ya. Kita klik saja. Nih, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengecek, ini akan muncul periodenya. Ini ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 serta tahunan. Ini kenapa masih kosong? Ini karena belum selesai batasnya Bapak Ibu. Nanti akan muncul semacam ini jika batas finalnya itu sudah selesai. Ini batas final periode 3 itu 7 Oktober 2024. Ini akan muncul semacam ini final karena ini sudah terlewati. Sedangkan untuk di triwulan 4 ini belum muncul, sebabnya ini masih belum batas, itu 7 Oktober batasnya, sampai 7 Januari 2025. Nanti
Kalau sudah melewati tanggal ini, maka ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, sedangkan yang di tahunan ini yang perlu kita cetak itu sebenarnya di yang tahunannya Bapak Ibu. Ini akan muncul finalnya kalau misal sudah melewati batas 15 Januari 2025. Mungkin misal tanggal 16 itu baru akan muncul semacam ini, baik atau sangat baik kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah menyinkronkan, maka otomatis ketika kita melihat di di SKP tahunan ini, kita lihat saja di sebelahnya pengisian bukti dukung. Kita nggak usah upload yang kayak gitu lagi. Kita bisa klik ini sudah muncul yang sudah tercover dari yang ada di PMM kita Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini sudah sesuai. Nah, apa sih isinya di dalamnya ini? Ini bukti dukung kinerja pada PMM atau platform. Bisa Bapak Ibu cek, ini bisa diklik yang warna biru ini, klik saja satu kali. Nah, ini ada file, dimana file ini isinya bukti dukung atau riwayat kita ketika mengisi di PMM. Ini ada Januari sampai Juni, ini periode 1. Ini ada Juli sampai Desember, ini adalah periode 2. Bisa Bapak Ibu cek lagi, ini adalah isiannya. Bisa dilihat ya. Contohnya kayak gini. Nih, ini bukti dukung yang sudah Bapak Ibu upload pada PMM, pada RHK, pada penilaian kinerja lainnya. Semacam itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa kembali. Ini yang perlu kita cetak itu yang di tahunannya. Kalau yang di periode 1, 2, 3 kita tidak memerlukan. Tapi yang paling utama itu adalah di periode SKP tahunan atau akhir tahunnya. Ya, ini untuk kita bisa lihat, itu bisa kita klik aja cetak form penilaian. Klik. Nah, langsung saja oke. Nanti tampilannya kayak gini Bapak Ibu. Ini adalah datanya kita sudah sesuai. Nah, ini. Nah, satunya lagi itu lebih ke kayak semacam cetak ini, bisa Bapak Ibu lihat sendiri nggak apa-apa. Ini bisa dicek. Ini adalah identitasnya kita yang ditandatangani oleh pegawai sama kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya. Barangkali ada yang kurang paham, mohon maaf, ataupun tidak jelas, ya kita bisa sama-sama belajar, bisa bertanya-tanya kembali. Demikian dari saya, terima kasih, semoga kita sehat selalu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kedepannya. Oh ya Bapak Ibu, untuk sinkron EKIN dari PMM ke BKN itu sangat penting ya, apalagi buat Bapak Ibu yang ingin naik mengajukan kenaikan dan lain sebagainya, okay? Jadi jangan sedikitnya kita mengabaikan, okay? Terima kasih dari saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.